Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Wasmin dan Bu Lilis, ini sudah ada beberapa atensi nih Pak Wasmin ya dan Bu Lilis. Saya bacakan dulu ya. Yang pertama ada Umi Ahmad di Taman Sari, Kota Bandung. Ini berkaitan dengan kebiasaan yang mungkin tidak sengaja terbangun begitu ya. Ketika anak dari Umi Ahmad ini ketika makan maunya sambil lihat video kartun di handphone katanya. Ini jadi dilema juga bagi Umi Ahmad. Sudah 3 hari ini dicoba dialihkan sambil susun puzzle huruf. Apakah sikap dari Umi Ahmad masih perlu diperbaiki dan bagaimana yang perlu dilakukan kira-kira dalam kondisi seperti ini? Usianya berapa tahun tadi Kang Fikri? Usianya 3 tahun Pak Wasmin. Ya, jadi proses makan itu melatih juga ke arah konsentrasi, melatih juga ke arah pemahaman. Jadi makan itu, kenapa di dalam Islam itu dibuat adabnya sedemikian rupa, harus sambil duduk ya gitu ya. Nah, baca dulu Bismillah gitu ya. Nah, kenapa gitu? Karena proses makan itu bukan hanya makan doang loh, bukan hanya sekedar memasukkan makanan. Ketika makanan dikunyah, kemudian anak fokusnya ke yang lain, misalnya ke video, ke TV, dia tidak akan memahami, menghayati, menghayati apa yang dikunyah. Makanya inilah yang sering ibu-ibu lakukan biar anaknya makannya banyak. Setelkan film, kemudian disuapi. Kenapa dia banyak? Karena tidak terlatih untuk tadi. Nelan, akhirnya banyak. Iya sih makannya banyak, tapi hati-hati. Karena nanti ketika dia mengunyah, ketika dia menelan, harus menelan, mengunyah dia ada kaitan dengan sensor ke baca teks, ke baca pemahaman. Makanya banyak anak itu baca teks, bacanya itu enggak karuan gitu ya. Jadi bablas aja komanya, titiknya. Kalau dulu saya itu diajarkan sama guru bahasa Indonesia itu ada sampai pemenggalan kan dulu yang misalnya padi dimakan tikus. Kalau pemenggalan salah, padi dimakan tikus. Artinya salah gitu. Nah, itu tuh kaitannya dengan sensor yang ada di lidah. Nah, makanya untuk makan harus dibiasakan makan saja. Setelah makan baru boleh nonton. Dan sebaiknya kalau misalnya di rumah ruangannya luas, antara tempat makan dengan tempat nonton itu tempatnya berpisah. Tapi kalau tidak juga kitanya yang harus tegas. Kayak saya kan memang tempat makan saya agak berdekatan dengan tempat nonton TV. Jadi biasanya aktivitas makan pokok dimatikan TV-nya. Dan anak-anak kan biasanya nyuri-nyuri itu. Kalau ada yang makan sambil nonton, kena sanksi. Saya sangat streng sekali karena nanti tidak terlatih gitu, tidak terlatih tadi ke arah pemahaman, ke sensasinya gitu. Nah itu jadi makan itu bagusnya. Nah ini juga mudah-mudahan tidak terjadi lagi di zaman sekarang ya. Zaman saya dulu itu sering melihat kalau di komplek-komplek ibunya atau asisten rumah tangga nyuapin anak sambil jalan-jalan loh. Nah itu berarti kan jalan-jalan dan akhirnya anak terbiasa untuk makan sambil jalan. Nah harusnya makan itu dibiasakan anaknya duduk sendiri. Bahkan kalau di barat sudah ada kursinya. Jadi sudah ada kursi anak yang bisa di setel sehingga dia akan mejanya sejajar dengan badannya gitu. Jadi mulailah pembiasaan, emang ya apapun harus dengan ilmu. Betul. Jadi mulailah pembiasaan makan ya makan gitu. Makan kemudian dikunyah gitu. Setelah itu silahkan untuk menonton. Jangan digabungkan makan sambil nonton. Sayang sekali nanti yang lain tidak terlatih. Nah, masalahnya kan orang tua itu daripada anaknya nggak makan, udahlah ikut tiap nanya. Nah, di sini perlunya paradigma atau mindset behavior terapi atau istilah lainnya, nasihat aja nggak cukup dengan perilaku. Dengan perilaku, caranya gimana? Ya ada perilaku yang perlu dibiasakan.
Sebetulnya saya pengen ngomong perlu dipaksakan. Dipaksakan. Ya, ya karena tapi dipaksakan kalau dipaksakan ya emang jadinya ada kesan pressure, tekanan, Iya, galak. Tapi kalau dibiasakan itu ya gimana caranya supaya anak makan tanpa nonton TV? Kalau nggak makan bagaimana? Nah, makanya di sini ada teknik namanya kejar nikmat, hindari sengsara. Kejar nikmat, hindari sengsara itu artinya anak itu mau melakukan jika ada kenikmatan yang dikejar atau dia mau melakukan karena ada kesakitan yang dihindari. Kesakitan di sini tidak berupa kesakitan fisik ya. Contoh misalnya tadi dia nggak mau makan kalau nggak sambil nonton TV. TV-nya udah dimatiin, tetap dia nggak mau makan. Ya udah kita biarin dulu. Tapi dia nggak boleh main yang lain. Semua mainan yang lain di boykot dulu, disita dulu. Kan akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Oh ini nggak bisa, paling-paling ujungnya nangis. Ini jamnya makan dulu, biarin aja. Pilihannya dia makan atau paling nangis. Biarin aja nanti dia nggak boleh main apapun dulu. Nah nggak boleh main apapun itu kan tidak kejam ya, emang dipukulin. Enggak, paling cuma nangis kan gitu. Dan ibu juga tetap misalnya ya udah. Saya juga suka bilang ke anak-anak bunda itu nggak boleh maksa. Kalau kamu nggak mau tidak apa-apa. Termasuk misalnya kamu nggak mau sekolah nggak apa-apa, tapi terima dong konsekuensinya. Ada di sana konsekuensi yang harus dilakukan. Kalau nggak sekolah berarti di rumah tidak boleh nonton, tidak boleh gadget karena kalau tidak sekolah misalnya dinyatakan seperti orang sakit, berarti harus tidur bed rest di kamar, tidak boleh ngapa-ngapain, makanan akan kita siapin sesuai dengan orang yang sakit. Nggak silakan gitu. Ya itu adalah teknik-teknik kejar nikmat hindari sengsara tanpa harus ada bentakan, tanpa harus marah gitu, apalagi pukulan gitu, nggak harus. Ini aja disita aja mainannya, paling nangisnya anak itu nggak trauma. Anak nangis itu paru-parunya malah kuat ya tulis ya. Kalau trauma itu biasanya ada kekerasan. Nah, kalau ada kekerasan fisik atau verbal. Bentakan. Iya, bentakan atau misalnya kamu bodoh dasar otak kamu dari mana. Nah, itu bisa. Tapi kalau kita misalnya dengan mengatakan ya sudah, kalau nggak mau nggak apa-apa, kamu terima ya konsekuensinya. Udah kita tegas. Nah, nggak mungkin ada trauma, justru anak belajar. Oh ya, kalau aku perilaku A, hasilnya atau aku yang akan dapat dari perilaku itu A. Kalau aku menanam duren, hasilnya akan panen duren. Kalau aku menanam toge, hasilnya akan panen toge. Itu justru pembelajaran yang diambil oleh anak-anak. Betul, betul. Dan ini memang perlu amunisi kesabaran ya dalam menerapkan hal ini. Kalau belum terbiasa jelek, artinya dari awal-awal enak tuh. Tapi kalau yang udah biasa makan harus nonton, ini mengubah kebiasaan ini perlu ada perlawanan dari anak. Betul. Kita harus lebih sabar tadi lebih sabar, lebih tega, lebih tenang. Paling anak nangis kok. Iya. Dan ingat tadi nangis maupun bahkan nendang-nendang pintu, anak tidak trauma. Anak nggak trauma. Ini bukan termasuk dalam kekejaman ya ataupun kekerasan. Ini dia yang perlu digarisbawahi. Nggak apa-apa, dia belajar ekspresi loh. Kamu sedih ya, nangis kan itu belajar ekspresi atau dengan nangis juga mengeluarkan sampah-sampah yang negatif keluar gitu. Nah, emang kadang-kadang nggak kompak itu bapaknya kan, gandeng mah, gitu. Apalagi anaknya yang calon vokalis Kang Zikri. Iya. Kalau yang calon vokalis itu nggak tahu ceritanya itu lebih kecil. Oh iya betul. Di Anak Langit juga ceritanya itu sampai tetangga kayak denger nih, tapi nggak apa-apa, biarin aja. Itu di awal-awal aja kok ya. Nanti berikutnya juga dia akan tahu bahwa kita nggak bisa ditaklukkan hanya dengan tangisan. Kalau mau naklukin kerjasama. Pokoknya tangisan mah nggak laku. Soal olahraga gitu. Nangis nggak apa-apa, bagus latihan vokal, paru-parunya jadi berkembang tuh, nggak apa-apa, bagus. Ya, lebih keras boleh kalau masih kuat. Kadang-kadang kita gituin malah ya. Paling kalau keras nanti kita misalnya kedatangan satpam ke rumah keamanan terus nanya, ya akan saya jelaskan, akan Bunda jelaskan misalnya. Ini gitu, kayak kemarin ada yang kayak nangisnya kencang, saya bilang nangis itu boleh nggak apa-apa, kalau nangis kencang nanti bisa jadi pas satpam ke sini, ya Bu Lis akan jelasin kenapa yang nangisnya diem akhirnya anaknya.
Baik, baik. Dan ini bisa diterapkan semenjak usia seperti tadi ya, 3 tahun juga sudah bisa Ya, sebetulnya. Ya, di sudah. 2 tahun juga udah 2 tahun juga 2 bisa. tahun. Mhm. Baik, baik. Semoga terjawab ya Umi Ahmad dan bisa menemukan nanti langkah-langkahnya insya Allah. Ada pertanyaan selanjutnya Pak Wasin, Bu Lilis, dari sahabat Sandi di Majalaya. Punya anak usia sama 3 tahun juga. Anak sahabat Sandi ini sering betah nginap di mertua. Karena kalau di rumah tidak ada teman. Anaknya sahabat Sandi ini sukanya rame-rame. Dan kalau di sana ada om dan tantenya. Karena suami istri, sahabat Sandi dan istrinya ini siang kerja nih. Apakah dengan konsep seperti ini melahirkan kebiasaan yang baik atau apa yang perlu dilakukan dengan kondisi seperti ini? Ya, ini masuk di pembahasan pertama dulu ya, Hmm. yaitu ke lingkaran mana lingkaran pengaruh, mana Oh, iya. lingkaran kontrol ya. Jadi saat kita tinggalkan memang dia tidak dalam kontrol kita ya. Gimana lah, mungkin kita nggak boleh makan ciki, tapi di sana kita nasihatin kakeknya nggak bisa ya, Iya. biarin. Tapi ingat saat Anaknya. ada dalam pangkuan kita, pas kita udah pulang kerja, ya ngikutin aturan kita. Iya, atau jadi justru bergening nanti. Misalnya dilihat tuh, wah di neneknya makan ciki ini. Nah, kalau kamu makan ciki terus berarti besok tidak diizinkan untuk menginap di rumah nenek kakek. Dua-duanya kerja Mas Ambulis, nggak ada yang Gitu. dititipin. Ini nggak ada yang dititipin ya? Iya, betul. Kondisinya Iya, seperti dititipin. itu. Makanya di situ. Jadi karena dua-duanya kerja ya kan ini ada istilah Hmm. ada di lingkaran pengaruh, lingkaran. Atau tadi di fasilitasnya kita blokir misalnya Iya, anaknya. betul. Pas lagi pulang ada konsekuensinya. Kan Kamu kayaknya juga kalaupun nggak ada dititipkan, nanti malamnya juga ada juga untuk sama orang tuanya. ya Iya, itu iya. betul. Nah, pasti Makanya malamnya dalam aja. waktu saat dalam pangkuan kita, Nah, itu. saat waktu dengan kita bersama kita di situ aturan berjalan gitu. Nggak apa-apa. Anak tetap akan menghormati yang lebih konsisten kok. Iya. Akan betul. menghormati konsisten. Ya wayahna lah gitu. Sama kita juga di rumah misalnya azan TV dimatikan. Ketika lagi bertamu ke rumah omnya, tantenya, dia protes gitu. Kenapa TV-nya nggak dimatikan? Ya Iya. kita biarin aja. Tapi pas di rumah ya kita wilayah kontrol Nah, kita. itu. Kalau di rumah om tantenya nggak bisa kita ngatur-ngatur rumah tangga orang kan. Mau juga rumah-rumah Nah, mereka lagian punya juga aturan. Kita harus menghargai juga. Iya, Tapi tetap iya. anak kita di bawah kendali kita. kita gitu. Betul, betul. Baik. Pertanyaan selanjutnya ini cukup menarik dari sahabat Rudiana di Barga Cinta Pak Wasim Dulelis. Kalau atau ketika aturan disiplin di rumah ditegakkan, tapi lingkungan di rumah tidak mendukung, saya tidak tahu bentuk tidak mendukungnya seperti apa, tidak dijelaskan di sini. Apa yang perlu dilakukan oleh orang tua? Begitu Ya, pertanyaannya. biasanya tidak mendukung itu nggak kompak umumnya. Iya. Boleh mengarah jadi ya. mengarah ketidakkompakan gitu. Ya, ini kalau memang Anda berkeluarga, ketika berkeluarga itu kan salah satunya adalah sebuah kemandirian ya. Makanya kan tahap kemandirian waktu itu ada 4, udah kita bahas Iya, belum ya? udah. Mandiri diri sendiri, self Iya, help, menolong diri mandiri sendiri. belajar, mandiri ekonomi, baru mandiri Rumah berkeluarga. Mandiri berkeluarga artinya ya punya otonomi di keluarga. Iya. Ya kalaupun makanya awal-awal aja tinggal sama PMI ya, Pondok Mertua Indah. Di situ kadang-kadang nggak punya otonomi. Ya wayana mulai segera mandiri. Jadi selesaikan juga secara sistemik. Karena nggak mendukung itu kan artinya Anda nggak punya otonomi di situ. Iya. Mungkin hidup sama siapa, keluarga besar apa, ya segera memang. Ini solusi, bagian dari solusi. Wayahna gitu. Wayahna. Wayahna. Ya mau nasihat gimana? Ada sih sebetulnya nasihat. Ya udah datangkan aja ke sini konseling. Waktu itu juga ada 8 keluarga. Kan Fikri, 8 keluarga datang, kakak adiknya datang semuanya suami istri. Kita konseling karena ada masalah bersama gitu. Ya kalau bisa begitu mangga. Datang ke sini kita konselingkan. Terutama kalau masalahnya sudah semakin tidak terkontrol, mulai ke arah kenakalan, mulai ke arah narkoba. Nah, itu emang kalau sudah nggak terkontrol gitu ya harus konseling semuanya. Jika memang untuk mandiri, Ya. bangun otonomi, keluarga Jika mandiri itu nggak bisa. konseling semua. Bisa Tapi konseling kalau semua. misalnya yang ada otoritasnya nggak mau, aku nggak ada masalah. Nah itu kan bisa susah. Iya. Baik, baik. Masya Allah ya.
effortnya memang perlu untuk ditingkatkan ya dalam hal ini. Baik, satu lagi sebelum jeda Pak Wasmin, setelah jeda mungkin kita akan bahas sedikit tentang mindset ini lebih lanjut. Ada Ibu Wartini di Godean, Yogyakarta. Salah satu pengalaman Ibu Wartini dalam menerapkan pendidikan budi pekerti ini membiasakan komunikasi dengan bahasa daerah. Jadi bahasa daerah yang digunakan adalah kromo halus. Jadi anak tahu sopan santun, tidak ngeyel katanya. Ini pendekatan yang bisa dilakukan barangkali Pak Wasmin, Bu Lilis. Ya, boleh. Setelah jeda ya nanti ya. Baik, nanti insya Allah dijelaskannya lebih lanjut ya. Baik, kita akan lanjutkan selepas jeda supaya lebih leluasa obrolan kita. Dan bagi Anda juga yang masih ingin bergabung, kami masih undang selepas yang satu ini.